Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Yuni Kerstanti, Sarjana Pendidikan. Mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Surabaya, Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, nomor induk mahasiswa 24001039271000530 pada hari Selasa tanggal 2 September 2025. Saya melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri Sosobango kelas 4 dalam materi uang dan fungsinya. Ini KTP saya. Demikian perkenalan saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah luar biasa, sukses selalu. Allahu Akbar. Pelajaran hari ini Menyenangkan. Oke. Sebelum melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk doa dipimpin oleh ketua kelas Mas Adit. Ayo ke depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil ihsani dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya
ini dulu biar kalian semangat. Masih semangat? Kelas 4 siap. Kurang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Kelas 4 Siap. siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama. Siswa kelas 4 semua hebat. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Baik. Siapa ajari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke, tepuk tangan dulu. Pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu materinya uang dan fungsinya. Nah, pada pembelajaran yang lalu, pembelajaran minggu lalu, Bu Guru sudah menjelaskan tentang kegiatan ekonomi jual beli. Nah, kegiatan ekonomi jual beli itu pasti ada namanya saja jual beli, berarti ada pembeli, terus ada Dijual. ya, kegiatan jual beli ada penjual dan pembeli. Contohnya Mbak Janda pergi ke pasar mau beli sayuran, itu Mbak Janda berarti sebagai apa? Penjual sayuran itu bapak penjual sayuran berarti sebagai Penjual. Nah, Mbak Zara membeli sayuran itu memakai apa aja? Uang. Nah, itu pembelajaran yang lalu. Sampai sudah tahu kegiatan jual beli di pasar itu apa saja. Dan yang sekarang, materi sekarang yang akan Bu Yuli sampaikan lanjutan dari yang minggu kemarin yaitu masalah mata uang dan fungsinya. Dan tujuan pembelajaran hari ini itu nanti setelah pembelajaran selesai kalian itu dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan uang. Sampai tahu, oh uang itu apa. Setelah pembelajaran ini nanti sampai tahu, uang itu apa. Terus yang kedua sampai dapat menyebutkan nominal dari mata uang. Nominal dari mata uang itu apa saja dan menyebutkan nama-nama mata uang dari berbagai negara. Terus yang ketiga, tujuan dari pembelajaran yang Bu Yuli akan sampaikan itu yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi, dapat mengetahui apa itu jenis-jenis uang itu apa saja, fungsinya itu apa saja. Terus yang nomor 4, dapat mengetahui manfaat menabung dan cara mengelola uang. Manfaat kalau kalian menabung itu manfaatnya apa saja. Itu nanti tujuan dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita putar video pembelajarannya untuk hari ini, Bu Guru mau bertanya dulu sama kalian. Ya. Kira-kira menurut kalian, menurut pendapat kalian dulu ya, sebelum melihat videonya, menurut pendapat kalian itu apa toh yang dimaksud dengan uang? Ayo, siapa yang bisa? Tunjuk jari. Iya, Mas Adi? Uang untuk membeli. Ya, bisa. Uang sesuatu yang dapat digunakan untuk membeli barang. Ya, siapa lagi? Ayo. Ya, uang adalah sesuatu yang digunakan untuk menabung. Bisa. Siapa lagi? Buat beli. Ya, uang adalah sesuatu yang digunakan untuk membeli barang. Tadi sama dengan Mas Adi. Ya, nanti sampai bisa memperhatikan video pembelajaran yang Bu Yuli putar. Nanti sampai bisa tahu apa itu uang. Terus yang kedua
Itulah ungkapan dari Mr. Krabs. Tentunya semua orang membutuhkan uang. Orang-orang bekerja baik siang ataupun malam untuk mendapatkan uang. Tapi apakah kalian tahu sejarah asal-usul dari uang? Untuk mengetahui sejarah asal-usul dari uang, yuk kita belajar bersama-sama mengenai sejarah uang. Nah, setelah tadi sampean memperhatikan video pembelajaran, terus melihat video pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya. Itu pengertian dari uang. Ya. Terus yang menetapkan uang, yang membuat uang itu siapa? Ini siapa? Yang membuat uang? Bank Sentral. Ya, Bank Sentral atau Bank Indonesia itu sebagai satu-satunya lembaga keuangan yang berhak menciptakan uang kartal. Uang kartal itu uang yang sampai gunakan untuk membeli itu uang kertas sama uang logam ya, yang sampean sering buat beli itu namanya uang kartal. Terus lagi dari pembelajaran tadi, video pembelajaran tadi ya, uang kartal berdasarkan lembaga yang menerbitkan uang itu ada dua, namanya uang kartal dan uang giral. Uang kartal seperti yang Bu Yuni jelaskan tadi bahwa uang kartal itu diterbitkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, digunakan oleh seluruh masyarakat. Jadi digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia buat membeli barang dalam bentuk apa tadi? Kertas dan logam. Ya. Kalau uang giral itu diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek dan giro. Cek itu berupa kertas yang ada nominalnya dan bisa ditukarkan dengan uang tadi. Terus lagi berdasarkan bahan pembuatnya, itu uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam itu biasanya terbuat dari apa ya? Emas. Ya, logam, emas atau perak. Dan nominalnya itu biasanya kecil, biasanya 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, itu biasanya kecil. Terus yang kedua uang kertas. Uang kertas itu dibuat dari bahan yang tidak mudah robek, luntur dan tahan air. Uang kertas itu biasanya nominalnya itu besar, ada 10.000. Ya, ini uang berapa nih? 1. Ya, yang ini 50. yang ini 50. yang ini 10. yang ini 5.000. yang ini 2.000. ini semua namanya uang apa? Kalau yang ini ya. Terus lanjut, kita lihat video pembelajaran lagi ya. Sobat Sumber Belajar, setiap manusia membutuhkan uang untuk keperluan hidupnya. Misalnya untuk kebutuhan makan dan minum. Lalu apa sih sebenarnya fungsi uang itu? Temukan jawabannya pada video berikut ini. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua,
yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Ini tadi video pembelajaran masalah apa yang ini ya? Fungsi Uang. Fungsi uang. Fungsi uang itu tadi sebagai alat penimbun kekayaan, menabung, apa lagi? Untuk beli sesuatu. Ya. Terus syarat-syarat uang di sini. Sampai dari syarat uang itu bagaimana toh? Satu, diterima dan disukai oleh semua orang. Sama suka atau tidak sama uang? Suka. Iya, suka. Kalian suka sama uang yang nominalnya berapa? 100.000. 100.000, ya. Yang kedua, nilainya tetap atau stabil dalam waktu yang cukup lama. Misalnya uang 50, bernilai 50.000. Untuk tahun yang berikutnya masih bernilai 50.000. Tahun berikutnya juga, jadi nilainya itu tetap atau stabil. Yang ketiga, ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Menurut kalian, uang yang kalian bawa itu ringan atau berat toh? Ringan. Ya. Terus yang keempat, tahan lama atau tidak cepat mudah rusak. Seperti uang kertas itu tidak mudah sobek. Uang logam juga tidak mudah berlubang dan lain sebagainya. Terus memiliki pecahan senilai atau mudah dibagi-bagi. Misalnya sampai punya uang 10.000, mau dibagi ke temannya 2.000. Ada juga pecahan yang berupa 2.000. Terus jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Iya, tadi yang membuat uang Qatar itu bank apa namanya? Bank sentral atau bank Indonesia. Sekarang kita explikin dulu ya. Kita explikin lagi. Biar suasananya tidak panas, biar suasananya dingin, kita explikin lagi nyanyi-nyanyi, oke? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, kita nyanyi dulu. Dua uang kertas, macam-macam nilainya. 100, 200, 1.000, 2.000. 20.000, 300.000. 20.000, 300.000. Oke, ya. Sudah tahu ya tadi kesimpulan dari apa? Pembelajaran hari ini itu sudah tahu ya sampean ya? Sudah mengerti apa itu uang. Uang itu apa tadi? Alat tukar yang sah untuk membeli barang. Ya. Terus Bu Guru mau membagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok 1. Kelompok 1 namanya apa? Ayo, dicari sendiri namanya. Nanti di sini ada tulisan nama anggota kelompok. 2 orang nanti dibaginya, setiap kelompok ada 6 orang. 2 orang dibagi untuk menulis, yang 2 orang itu untuk menggunting uang, gambar uang, yang 2 orang nanti menempel dan mempresentasikan hasil kerja kalian di depan.
sudah mengerjakan dengan baik setiap kelompok. Ya. Sudah dikerjakan semua, tidak ada soal yang belum dikerjakan. Oke, Bu Guru sekarang mengulang lagi biar nanti setelah selesai pembelajaran ini, setelah kalian pulang itu tidak lupa. Apa tadi yang dimaksud dengan uang? Ya, uang adalah alat untuk menukar atau membeli suatu barang. Ya. Apa akibatnya jika kalian tidak punya uang? Dan bagaimana cara usaha kalian supaya kalian tetap punya uang? Iya, menabung. Jadi tabungan itu bisa digunakan dikala kita tidak punya uang. Jika kita kelebihan uang, sebagian uang digunakan untuk kebutuhannya, sebagian lagi digunakan untuk menabung. Siapa di sini yang punya tabungan? Ya, banyak juga yang punya tabungan ternyata. Berarti kalian sudah tahu cara mengelola uang. Tidak, uang itu tidak dihabiskan. Karena tadi dampaknya, kalau kita sampai tidak punya uang, nanti dampaknya itu stres. Yang kedua, kita tidak bisa membeli barang yang kita inginkan. Terus tadi ada 2 jenis uang tadi. Uang apa saja? Ada jenis uang kata tadi. Uang kata itu uang yang digunakan oleh masyarakat untuk membeli sesuatu, yang digunakan oleh masyarakat untuk bertransaksi, yaitu yang tadi uang logam dan uang kertas. Uang logam itu biasanya nominalnya kecil, sedangkan uang kertas itu biasanya nominalnya besar. Terus tadi ada manfaat atau fungsi dari uang. Fungsi dari uang itu apa? Untuk membeli. Untuk apa lagi? Untuk menabung. Untuk menimbun kekayaan, misalnya membeli rumah, membeli mobil, ya. Terus membeli apa lagi? Motor. Terus membeli apa lagi? Mobil, rumah, tadi itu iya, untuk beli jajan. Iya, untuk beli jajan. Iya, buat beli makan. Itu nanti dipelajari lagi di rumah. Yo, Mas Adi, pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Berdoa sudah. Ya, dulu salam dulu ya. Wassalamualaikum